Tegangan di Gaza kembali melonjak drastis setelah laporan intelijen militer internasional mengungkapkan rencana pasukan Amerika Serikat dan Israel untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap posisi TNI perdamaian. Rencana serangan mendadak itu disebut sebagai respons atas kegagalan operasi gabungan mereka sebelumnya yang dipukul mundur oleh TNI. Namun, kabar tersebut tidak hanya mengguncang kawasan Timur Tengah, melainkan juga memantik reaksi keras dari salah satu kekuatan dunia, yaitu Rusia. Langkah Rusia ini menjadi titik balik baru dalam konflik global yang semakin melebar. Setelah lama memantau perkembangan, Moskow akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi menyatakan siap membantu Indonesia. Respons Rusia benar-benar tidak terduga. Pentagon langsung melakukan pertemuan darurat, sementara Kabinet Perang Israel menggelar rapat sepanjang malam. Di markas komando TNI Perdamaian, berita itu sempat membuat suasana mendidih. Prajurit diminta meningkatkan kesiapsiagaan, sementara helikopter dan patroli keamanan langsung dilakukan untuk memantau semua sektor. Dari aplikasi ini diaplikasikan menjadi patroli-patroli pasukan dengan menggunakan kendaraan, berjalan kaki maupun dengan helikopter. Kemudian menggelar pos-pos di wilayah lain, batasan, kemudian melaksanakan patroli-patroli bersama dengan pasukan negara lain. Dengan AS dan Israel di satu sisi, TNI dan Rusia di sisi lain, serta negara-negara Arab yang mulai bersuara keras, dunia kini menyaksikan salah satu titik paling kritis dalam sejarah modern. Walau ancaman besar semakin mendekat, TNI tetap menjaga profesionalitas. Para prajurit fokus memperkuat garis pertahanan, memperbaiki posisi tembak, dan memastikan logistik warga sipil tetap berjalan. Di beberapa lokasi, TNI bahkan membantu evakuasi warga Gaza yang ketakutan karena pergerakan pasukan AS dan Israel di dekat perbatasan. Sikap itu menuai pujian dari berbagai negara di Timur Tengah. Banyak yang menilai TNI bukan hanya prajurit hebat, tetapi juga benar-benar menjalankan misi kemanusiaan. Tak menunggu lama, Rusia mengirim tim pengintai dan instruktur ke Gaza. Dalam waktu kurang dari 2 hari, latihan gabungan kilat langsung dilakukan di beberapa sektor yang dikuasai TNI. Tenaga intelijen di kedua negara kini fokus mencari celah yang bisa digunakan untuk menekan TNI tanpa memancing kemarahan Rusia. Israel bahkan mempertimbangkan opsi serangan terbatas yang tidak terlalu jelas agar tidak memicu keterlibatan Rusia. Namun rencana itu sulit dilakukan karena TNI kini menguasai banyak titik vital. יצאנו הלילה למבצע מגן וחץ. אנחנו בעיצומה של מערכה, ואנחנו ערוכים לכל אפשרות. אני מציע לאויבינו, אל תתעסקו איתם. Di sisi Israel, kebingungan mulai menelan para komandan. Mereka ingin menghajar TNI, tetapi bayang-bayang Rusia membuat mereka berpikir 2 kali. Para perwira Sinbad bahkan menyarankan penghentian operasi, namun militer garis keras menolak. Laporan intelijen menyebut IDF dan Israel menyiapkan kombinasi serangan drone, artileri jarak jauh, dan pasukan darat khusus untuk memukul posisi TNI hingga runtuh. Target mereka jelas, mengusir TNI dari zona aman dan mengambil alih kendali penuh perbatasan timur Gaza. Di tengah situasi yang makin tegang, TNI di Gaza terus memperkuat posisi. Mereka membangun garis pertahanan tambahan, memindahkan pos komando lebih jauh ke barat, serta mempercepat distribusi logistik. Data intelijen menyebutkan puluhan kendaraan lapis baja Bradley, Merkava, serta konvoi Humvee berhenti hanya beberapa kilometer dari garis posisi TNI. Di udara, helikopter Apache dan Black Hawk tampak melakukan patroli malam tanpa lampu. Beberapa negara Asia mengikuti perkembangan ini dengan cemas. Jepang dan Korea Selatan meminta IDF menahan diri. Sementara itu, Pakistan, Turki, dan Malaysia secara terbuka mendukung TNI perdamaian, serta menyatakan kesiapan mengirim bantuan kemanusiaan jika perang pecah. Hanya beberapa jam setelah pernyataan resmi, pesawat angkut Il-76 Rusia terlihat mendarat di pangkalan Khmeimim, Suriah. Puluhan kendaraan tempur ringan dan peralatan komunikasi diturunkan. Dari laporan lapangan, pasukan Rusia sudah melakukan koordinasi awal dengan komandan TNI di Gaza melalui saluran aman. Di perbatasan Gaza-Israel, pergerakan aneh terdeteksi. Drone TNI melihat konvoi tank Merkava keluar dari hanggar. Helikopter Apache terbang rendah, dan ratusan pasukan Israel dari Brigade Givati berkumpul di pos komando. Kabar rencana serangan itu sampai ke telinga intelijen Rusia melalui jalur-jalur rahasia yang tidak pernah diakui secara terbuka.
Dalam waktu singkat, Moskow bereaksi luar biasa cepat. Laporan dari unit sinyal TNI semakin mengkhawatirkan. Ada indikasi gangguan komunikasi dari perangkat perang elektronik buatan Amerika Serikat. Sinyal drone Wulung sempat terganggu. Di sektor perbatasan, beberapa prajurit TNI melihat drone Israel jenis Hermes terbang sangat rendah, seakan mengintai pola pergerakan pasukan TNI. Di perbatasan, suara mesin tank terdengar semakin dekat. Suara rantai baja menggemuruh, seperti badai logam yang siap menerjang. Di seluruh Gaza, warga sipil mulai berlindung di rumah-rumah dan ruang bawah tanah. Mereka tahu, ketika AS, Israel, dan Rusia terlibat dalam satu wilayah, apapun bisa terjadi. Prajurit TNI terus menjaga garis depan, meski mereka tahu kekuatan lawan jauh lebih besar secara teknologi. TNI bertugas sebagai pasukan utama garis depan, menguasai medan, mengamankan warga, dan memblokir jalur infiltrasi. Pasukan Rusia bertugas memperkuat udara dan teknologi, menghadang drone musuh, memblokir komunikasi lawan, serta memperkuat lapisan pertahanan. Gabungan ini menciptakan kekuatan luar biasa di Gaza. Di beberapa titik, radar Rusia menangkap ratusan sinyal drone tempur MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang bersiap melakukan pengintaian. Namun, satu demi satu diberi peringatan keras oleh sistem elektronik Rusia hingga akhirnya menjauh. Sementara itu, TNI memperkuat patroli bersenjata lengkap, termasuk unit Kopassus dan Yonif Raider. Mereka menjaga setiap sudut kota agar tidak ada infiltrasi darat. Di beberapa titik, radar Rusia menangkap ratusan sinyal drone tempur MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang bersiap melakukan pengintaian. Namun, satu demi satu diberi peringatan keras oleh sistem elektronik Rusia hingga akhirnya menjauh. Sementara itu, TNI memperkuat patroli bersenjata lengkap, termasuk unit Kopassus dan Yonif Raider. Mereka menjaga setiap sudut kota agar tidak ada infiltrasi darat. Para analis militer Israel dilaporkan langsung menggelar rapat darurat. Bahkan beberapa jenderal senior mengusulkan agar operasi dibatalkan total karena risiko benturan langsung dengan Rusia dan TNI dapat memicu konflik internasional skala besar.